Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah. Hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang mana mengenai waktunya tak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita yaitu mengimaninya saja dengan sebagai wujud nyata dari iman tersebut, yaitu beribadah dengan sebaik-baiknya. Tidak menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan dan selalu bergegas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai kiamat, maka yang pasti terlintas di benak kita adalah kehancuran yang dahsyat pada seluruh jagat raya dan seisinya. Namun sebelum hari itu tiba, kemunculan tanda-tandanya sudah diberitakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mendekati akhir zaman, satu persatu perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti. Sebagai umat muslim, wajib hukumnya untuk bersiap dengan semua hal tersebut. Apalagi peringatan dari Nabi Muhammad akan kedatangan Dajjal yang menjadi musuh nyata bagi umat Islam. Namun hingga saat ini, misteri munculnya fitnah terbesar itu tidak bisa diketahui secara pasti. Hanya saja dikatakan semua tempat akan dilalui Dajjal, dan hanya dua kota yang tak bisa dimasukinya. Dua kota suci itu adalah Mekah dan Madinah. Namun kini peringatan akan keluarnya Dajjal sepertinya tinggal menunggu waktu saja. Bahkan kini Dajjal memiliki istana sendiri. Mari simak video ini dan tonton sampai selesai. Sungguh ajaib, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa salah satu indikasi akan keluarnya Dajjal atau tanda kiamat, bila mana kebanyakan manusia menjadi acuh tak acuh dengan perkara fitnah Dajjal ini. Dan bahkan para ulamanya pun meninggalkan kewajiban untuk memperingatkan kaum muslimin perihal fitnah Dajjal dari atas mimbar dakwah. Hanya sebagian kecil yang mendakwahkannya. Padahal di setiap akhir tahiyat akhir, kita disunnahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Sepertinya, kondisi umat Islam saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa hari akhir zaman. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya. Dajjal dan sampai para mubaligh di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya soal Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Penting untuk diketahui saat ini, Jabal Habsi terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu kedungan diberi nama Kingdom Flats, sebagaimana direwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kelak, akhir zaman Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya, maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Sebelumnya Madinah tidak pernah mengalami gempa. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah Al-Munawwarah, di kala hijrah hingga akhir zaman, kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa terkecuali saat itu, yakni saat datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu Madinah mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan, sehingga menyebabkan berhamburlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dikala itu Rasul mengatakan munafik, fasik, kafir semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit itu kecuali orang-orang muhlisin, yakni orang-orang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwarah. Imam Ibnu Hajar menukil salah satu hadis dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari kejauhan, Dajjal sudah menunjuknya. Kubah hijau masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditunjuk oleh Dajjal dan berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu dan di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Masih Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang atau pintu yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari.
Jika kita melihat peta Madinah Al-Munawwarah, saat ini akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Ketujuh jalan tersebut adalah berasal dari Jeddah, Makkah, Rabi, Bandara, Tabuk, dan 2 lagi dari wilayah sekitarnya. Lalu siapa yang memberi pengetahuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kota Madinah Al-Munawwarah di era modern seperti sekarang ini, sehingga mengetahui ada 7 pintu jalan utama? Inilah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Syafiq dari Muhsin bin Adrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan orang banyak, hari pembebasan, hari pembebasan, hari pembebasan, dan mengulanginya 3 kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah hari pembalasan itu? Dijawab, Dajjal, penipu pada akhir zaman. Dajjal akan datang memanjat dan menetap di atas Jabal Habsyi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya, adakah Anda melihat istana putih itu? Itulah Masjid Muhammad. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut. Tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah. Madinah akan bergetar sebanyak 3 kali dan akan ada orang munafik, lelaki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembebasan Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Sahih Al-Musnad Hadis Al-Fitan. Kemudian dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwasanya Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Sahih Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad. Hakim dalam Mustadrak Sahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Kini di pinggir kota Madinah, tepatnya di Jabal Habsyi, sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawwarah, telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace atau Istana Kerajaan Saudi. Tetapi penduduk setempat menurut sumber di beberapa blog dan YouTube menyebutnya sebagai Dajjal Palace atau Istana Dajjal. Banyak ulama yang mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram, gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita lihat dari istana kerajaan Kingdom Palace yang berada di atas Jabal Habsyi, maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut. Begitupun bila kita tarik dari garis lurus dari Madinah Al-Munawwarah atau Kingdom Palace, maka akan berujung di negara Israel. Sebagaimana kita ketahui, di sana terdapat Danau Tabari atau Tiberias, yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya. Sekarang airnya sudah surut sepertiganya, padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut. Kita pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi tampak sangat besar dan megah, juga indah, bagaikan istana putih. Bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau, seperti diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis tersebut, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana, yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata, beratap pelepah daun kurma, tidak seperti sekarang yang sangat megah bak istana putih. Dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengetahuan tersebut? Inilah salah satu tanda bukti bagi kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah nyata adanya. Sahabat konten Islami yang dirahmati Allah, semoga kita lebih bersemangat dalam beribadah, beramal soleh, dan mengurangi perbuatan yang sia-sia dalam mengisi sisa usia kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan maksiat. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.